Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ala Septiani dengan NIM 25109190038 plat 02 SKME 001. Pada kesempatan kali ini juga saya akan mempresentasikan mengenai program C++. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari reference atau referensi. Mungkin ini adalah presentasi terakhir saya mengenai dari program C++ ini ya teman-temanku sekalian. Seperti biasa, sebelum saya menjelaskan mengenai kode programnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fungsi reference dalam C++ ini. Dalam bahasa programan, reference adalah nama lain atau alias yang diberikan kepada suatu variabel yang sudah ada. Jika di kehidupan sehari-hari seseorang memiliki nama, contoh Alia, dan dipanggil dengan nama Ali, maka meskipun namanya berbeda, orang yang dimaksud tetap sama. Konsep referensi ini juga seperti satu data dapat memiliki dua nama yang berbeda, tetapi menunjukkan pada data yang sama. Karena menunjukkan pada data yang sama, maka ketika salah satu nama digunakan untuk mengubah data, nama yang lain juga akan melihat perubahan yang sama. Inilah yang menjadi tujuan utama penggunaan reference dalam C++, yaitu untuk memudahkan pengaksesan data tanpa membuat salinan atau data baru. Mungkin itu saja sedikitnya penjelasan mengenai program C++ yaitu fungsi dari reference. Langsung saja di sini seperti biasa saya akan diawali yaitu menjelaskan mengenai include IOStream, include string, dan using nama spasi. Kode ini mempersiapkan validitas yang dibutuhkan programan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya guys. IOStream ini berfungsi untuk proses input data atau output. Input berarti memasukkan data ke dalam program, output berarti menampilkan data dari program ke layar. Output berarti menampilkan data dari program ke layar kan. Dalam program ini, include IOStream digunakan untuk menjalankan sebuah perintah yang berfungsi menampilkan informasi kepada pengguna. Kemudian, untuk include string ini digunakan agar program dapat menyimpan data berupa teks. Karena nama produk skincare seperti face wash dan serum berupa teks, maka include ini wajib digunakan. Tanpa include ini, program tidak akan mengenali tipe di data string. Kemudian nama spasi ini sebuah perintah digunakan agar tidak perlu menuliskan titik dua. Now std. Setiap kali menggunakan fungsi standar C++ dengan adanya perintah ini, penulisan program menjadi lebih sederhana. Kemudian di inmain ini, bagian inmain ini, fungsi inmain ini adalah fungsi utama yang pertama kali dijalankan ketika program dieksekusi. Semua perintah yang berbeda di dalam kurung kurawal ini akan dibaca komputer dari atas ke bawah secara berurutan. Jika fungsi main tidak ada, maka program tidak dapat dijalankan karena komputer tidak mengetahui dari mana program harus dimulai. Kemudian selanjutnya yaitu string barang. String barang itu yaitu face wash. Saya menuliskan sebuah face wash itu. Pada bagian ini dibuat dua variabel utama yaitu string barang face wash dan inmain harga atau apa ya. Jadi inmain ini saya tuliskan itu 35. Face wash merupakan salah satu produk skincare yang digunakan untuk membersihkan wajah. Kalau mau tahu ya, variabel harga digunakan untuk menyimpan harga produk. Tipe data yang digunakan adalah int atau integer karena data yang disimpan berupa angka bulan. Nilai awalnya adalah 35. Selanjutnya terdapat kode menjadi inti program yaitu string and product sama dengan barang in and price harga.
Pada bagian ini digunakan simbol, dan simbol tersebut disebut operator reference. Artinya variabel yang dibuat bukanlah variabel baru, melainkan hanya nama lain dari variabel yang sudah ada. Ya, ini kayak. Kemudian string and product sama dengan barang. Di sini dibuat reference pada produk. Reference tersebut mengacu pada variabel barang, artinya barang sama dengan fastboss dan produk sama dengan fastboss. Meskipun nama variabelnya berbeda, keduanya menunjukkan ada data yang sama. Terus in and price, ini harga. Di sini dibuat reference bernama price. Referensi tersebut mengacu pada variabel harga. Artinya, keduanya menggunakan data yang sama. Kemudian program menampilkan data. Bagian ini ya. 1, 2, 3, 4 ini. Yaitu tujuan bagian ini adalah untuk memperlihatkan bahwa referensi memiliki nilai yang sama dengan variabel aslinya. Mak barang sama dengan fastboss, code barang, and di akhir selalu diakhiri dengan kalimat ya. Jadi maka keduanya tujuan ini bagi untuk memperhatikan bahwa referensi mungkin nilai yang sama dengan variabel yang aslinya ya. Karena maka keduanya memiliki menampilkan hasil yang sama, begitu juga harga, begitu juga dengan harga ya. Kemudian selanjutnya terdapat kode di sini nih. Ini kode, ini sebuah kodenya. Produk sama dengan serum dan price sama dengan harga atau nilai atau angka, itu 80. Inilah bagian yang paling penting dalam program. Terus bagian pada kode ini kita tidak mengubah variabel barang, tapi karena produk adalah referensi dari barang, maka perubahan tersebut otomatis mengubah isi variabel barang. Awalnya barang sama dengan fastboss, setelah diubah menjadi barang sama dengan serum. Terus kemudian itu mengubah harga. Pada kode ini mengubah nilai price, karena price adalah referensi dari harga, maka nilai harga juga ikut berubah. Yang awalnya harganya itu 35 menjadi 80. Kemudian selanjutnya program menampilkan kembali seluruh data, yaitu code produk, price barang, harga. Di bagian sini tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa perubahan yang dilakukan melalui referensi benar-benar